Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Dan kali ini saya sudah kedatangan seorang ahli IT kayaknya, budak Pontianak, tapi karyanya luar biasa. Ya, hadir bersama saya Bang Hajon. Halo Bang, Assalamualaikum. Salam, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, baik. Kayaknya sibuk melanglang buana ke seluruh Indonesia Iya, nampaknya lagi nih. ikhtiar Ya. menjemput rezeki kan. Oh yes. Nah warga kota, jadi Bang Hajon ini adalah co-founder ya Bang ya? Co-founder. Co-founder dari platform digital, Hmm. yaitu aplikasi Qoro'a. Qoro'a. Ya, apa itu aplikasi Qoro'a? Nanti kita tanya-tanya dengan Bang Hajon. Ya, tapi yang jelas kalau saya sebenarnya udah nginstal ini dari mungkin udah setahun yang lalu kali ya. Dari awal-awal lah pokoknya muncul begitu, ada muncul Qoro'a karena menarik kan. Langsung saya install dan begitu dalam perjalanan nggak taunya anak Pontianak rupanya. Ya oke. Alhamdulillah. Nah Bang Hajon, mungkin bisa cerita sedikit nih awal mula ide nih kan, karena kalau kaitan dengan dunia digital nih kan nggak lepas dari ide kan awalnya. Nah kenapa kemudian muncul ide untuk membuat aplikasi Qoro'a, dan apa sih aplikasi Qoro'a itu? Oke. Jadi kan Qoro'a tuh mulai dari tahun 2018 Bang. Jadi kita rilis Qoro'a itu Oktober 2018. Oke. Awal mulanya kenapa kita kemudian bikin Qoro'a, karena background saya kan IT konsultan. Ya. Kita punya banyak developer, banyak Ya. back-end developer, banyak mobile programmer segala macam. Oke. Kita ngumpul, biasalah anak-anak laki-laki kan kalau ngobrol di warung kopi itu kan dari obrolan keluarga sampai obrolan akhirat diomongin tuh Bang. Ya. Jadi kita ngobrol ketika selesai project kita ngobrol. Kita mau sampai kapan nih ngerjain project orang. Setiap ganti klien kita ganti fokus segala macam. Oke. Kita muslim semua. Oke. Gimana caranya kita punya legacy buat umat, buat agama, buat Islam segala macam. Ya. Kita pengen bikin satu legacy yang bisa dipakai buat semua orang, terutama umat Islam, supaya kemudian mereka bisa punya value ketika menggunakan produk yang kita bikin. Oke. Kita kemudian riset dangkal, tidak dalam, karena sebenarnya Qoro'a tidak diseriusin awalnya. Jadi kita bikinlah aplikasi Qoro'a waktu itu sebatas hanya aplikasi baca Quran pada umumnya. Dari awal namanya memang Qoro'a. Memang Qoro'a dari awal. Oke. Karena Qoro'a itu kan kalau kita lihat di Quran itu masdarnya, awal kata Quran itu dari Qoro'a. Ya. Jadi kita bikinlah namanya Qoro'a supaya orang bisa baca Quran dari awal. Oke. Konsepnya seperti itu. 2018 kita bikin, kita diamin. Kita diamkan oke. tuh 2018. Kita rilis, dapatlah 1000 atau 2000 user dapat. Di 2019 kita kemudian meeting lagi sama teman-teman developer. Kita berpikir bahwa yuk kita seriusin nih Qoro'a. Oke. Kemudian supaya nanti lebih banyak lagi manfaat yang kita bisa Ya. sampaikan ke Qoro'a. Ya. Karena sekarang Qoro'a cuman waktu itu di 2019 kita bilang karena sekarang Qoro'a cuman sebatas orang baca Quran. Ini ada di teman-teman Muslim Pro, ini ada di teman-teman Ummah, ini ada di teman-teman Al-Quran Indonesia. Mereka punya semua. Apa nih yang membuat Diferensiasinya. apa yang membuat kita berbeda? Oke. Value propositionnya Qoro'a ini apa? Nggak ada sekarang gitu. Padahal awalnya kita pengen kasih manfaat buat umat. Akhirnya kita riset lebih dalam. 2019 kita menemukan sebuah jurnal Bang. Oke. Jurnal yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Quran di PT IKI Jakarta. Mereka memberikan sebuah fakta yang sangat mengejutkan bahwa dari responden mereka ternyata 65% masyarakat Indonesia tuh sama sekali buta aksara Quran. 60%. 65% 65%. itu buta aksara Quran. Mereka nggak tahu alif batasa segala macam, mereka nggak tahu sama sekali. Nah itu kemudian kita terketuk nih. Iya benar, saya pribadi Ya. udah lama tidak murojaah Quran. Tahulah Quran, kita paham, hafal juz 30 sebagian segala macam kita hafal. Tapi kita lama tidak murojaah. Ya. Apa sebenarnya yang membuat kita kemudian tidak melakukan murojaah tersebut? Kita riset lagi, kita ambil responden di kota Pontianak, kumpulkan anak-anak usia saya 18 sampai 35 tahun. Ternyata mereka tuh malu. Malu ngaji ya. Malu ngaji. Karena udah besar ya. Udah besar. Oh, Mereka kalau oke. pergi ke majelis Oh, karena ketemu tadi sama itu. ustadz yang di bawah dia umurnya.
ibaratnya kalau offline gitu ya. Kalau offline. Oh. Bang, sebenarnya kami ini mau belajar Quran, Bang. Saya ini nggak bisa, Bang. Alif batasan nggak bisa, juz aman nggak pandai. Tapi sebenarnya pengen, cuma saya malu, Bang. Ternyata ketika saya ke masjid, yang ngajar tuh anak-anak di bawah saya segala macam. Oh, itu Pak. Oh iya, dapat saya. Itu backgroundnya. Iya. Kemudian saya berpikir, bagaimana caranya kita menghadirkan sebuah teknologi yang seamless sehingga siapapun orangnya bisa belajar Quran dengan mudah dan menyenangkan. Awalnya seperti itu. Kita riset, kita temukan sebuah teknologi waktu itu. Mozilla ada rilis namanya Deep Speech. Kita pelajari Deep Speech. Oke, kita rilis ini, kita cari sampling, kita lakukan pembuatan teknologi AI. Akhirnya di November 2019 kita rilis AI-nya Qoro'a. Itu asal mulanya. Kemudian bukan tidak jadi nggak ada implikasi. Datanglah beberapa ustadz ngasih advice ke kami. Kalau kalian buat teknologi seperti ini, kalian akan menghilangkan fungsi ustadz nanti ke depannya. Oh, benar Ustadz. Akhirnya kami riset lebih dalam lagi. Dan jadi sekarang lah Qoro'a punya metode belajar Quran sendiri dengan 5 kurikulum, 5 tingkatan yang akhirnya akan divalidasi oleh ustadz atau muhafiz kami bilang yang tergabung dalam ekosistemnya Qoro'a. Itu yang kami lakukan sekarang. Jadi tidak kemudian mengesampingkan ustadz ini ya. Oke. Jadi menarik faktanya ya. Artinya itu sebenarnya persoalan ya Bang ya. Persoalan sosial ya. Jadi sosial. Orang mau belajar agama, apalagi belajar ngaji, tapi terhambat hanya karena tadi itu mereka tidak ketemu wadahnya yang kemudian bisa memfasilitasi mereka dari segala usia. Wadahnya banyak Bang, tapi tidak semua orang tuh enak dengan wadah yang tersedia. Kayak misalnya saya punya teman yang memang sudah hijrah, kita enak nih teman saya ngajak kita, yuk kita pergi ke majelis. Tapi ada orang-orang yang mereka itu tidak punya fasilitas dan mereka itu tidak punya teman yang ajak mereka untuk ke masjid. Lingkungannya ya. Nah, kita pengen fasilitasi itu. Orang-orang yang memang komuter tiap hari, yang hektik, sibuk. Nah, itu yang pengen kita himpun sehingga posisi Qoro'a itu tidak sebagai pengganti rumah Quran dan pengganti ustadz, tapi bridging. Bridging ketika mereka sudah percaya diri, mereka paham dengan makhraj, sifat segala macam, mereka mau ke masjid. Gitu, Bang. Itu posisi Qoro'a, positioningnya. Dahsyat banget. Ini baru awalnya saya udah nangkep betapa revolusionernya. Maksudnya ya mungkin nggak kepikiran ya Bang Hajon ya. Dari dulu waktu kita kecil belajar ngaji, nggak kepikiran ternyata kita bisa belajar dari teknologi kan begitu, belajar ngaji lagi kan. Nah kemudian tadi terkait dengan ustadz kemitraan. Nah berarti sejauh mana kemudian peran dari ustadz itu untuk apakah hanya kemudian sekedar memberikan koreksi saja? Nah apakah kemudian tidak bisa langsung belajar dengan ustadz yang ada di situ di Qoro'a? Jadi Qoro'a itu punya ustadz dengan 2 tipe. Tipe pertama ustadz yang fine tuning namanya. Ustadz yang fine tuning ini adalah maksudnya tugasnya mereka melakukan ngajarin AI kita supaya lebih valid lagi. Jadi tugas mereka tiap hari ngecek sotoran-sotoran ayat yang dilakukan sama user-usernya Qoro'a, santri-santri Qoro'a nih, dicek sama dia apakah ini benar, udah dikoreksi sama si AI ini, ngoreksinya benar atau enggak gitu. Jadi ini ada user, dia kemudian nyetor hafalan kemudian AI, dicek oleh teknologi, divalidasi sama ustadz. Itu namanya fine tuning. Ada ustadz yang setoran, yang sifatnya adalah tasmi. Jadi talaki. Ustadz akan mendengarkan, kasih advice, kamu salahnya di bagian mana, dan itu sifatnya one on one. Ketika Bang Fahrul nanti setoran ayat di Qoro'a, ketemu sama Ustadz Fulan, maka sampai lulus di Qoro'a, ketemu sama Ustadz Fulan terus. Kayak mentor jadinya? Iya, di mentor. Jadi tidak akan di split, di randomize, tidak akan di random. Jadi Ustadz itu akan tahu progres Bang Fahrul secara objektif dan secara subjektif gitu. Ya kayak kita belajar tahsin ya. Iya. Tapi ini kan tapi dengan konsep data analitik. Sehingga Qoro'a punya namanya sistem penunjang keputusan untuk menentukan Bang Fahrul nih cadel. Ada posisi subjektif di Bang Fahrul yang membuat Bang Fahrul tidak bisa nyebut tidak bisa nyebut lam kayak gitu. Itu sampai ke kalau istilahnya makharijal hurufnya ya.
Kenapa penyebutan Bang huruf-huruf. kenapa kemudian Bang Farul nggak bisa sebut izhar, nggak bisa sebut, Iya, nggak bisa iya, kuasai iya, idgham? iya. Karena ada faktor subjektif di objek Bang Farul yang membuat Bang Farul nggak bisa baca Quran secara itu fasih. bisa dikenali oleh teknologi. Bisa dikenali. Oh, yes. Bahkan teknologi Qoro'a itu sudah clustering, Bang. Oke. Jadi sekarang teknologinya Qoro'a itu sudah mengenali Bang Farul ini apakah suku bangsa Melayu, suku bangsa Jawa, oke. suku bangsa Makassar, dan lain sebagainya. Oke. Karena setiap suku bangsa di Indonesia punya cara penyebutan yang berbeda-beda. Oke. Ibaratnya dialeknya ya. Dialeknya berbeda-beda. Jadi Oh, Qoro'a udah punya data clusteringnya. Ya. Sehingga lebih valid dan lebih objektif data yang dihimpun sama Qoro'a dan diberikan sama Qoro'a. Data itulah yang kemudian nanti dipakai oleh Ustadz tadi ya. Ustadz tadi dan AI untuk membuat pengkoreksian apakah orang ini fasih baca Qur'annya sesuai dengan suku bangsa Jawa, sesuai dengan suku bangsa Melayu gitu. Oh, berarti subjektivitasnya sangat apa ya? Sangat erat sekali ya. Jadi Iya. jadi orang melihat langsung terhadap kondisi dia sendiri gitu ya. Begitu dia pakai Qoro'a gitu. Oke. Kenapa kami bikin seperti itu? Karena kalau kita belajar Quran sama Ustadz di kampung atau di masjid segala offline-nya macam, lah ibaratnya. kita dipaksa buat ngikutin walaupun lidah kita pendek, kita susah buat kayak saya cadel nih S nggak sempurna. Kita dipaksa untuk S-nya sempurna, dipaksa untuk ini sempurna. Padahal ada hal-hal lain yang membuat kita nggak bisa sebut S, nggak bisa sebut lam, nggak bisa sebut ro kayak gitu. Iya, dan itu udah bawaan alamnya Iya. gitu kan, karena lahirnya begitu. Ya. Nah, kita menghadirkan teknologi yang membuat itu menjadi lebih mudah untuk dipelajari. Oh, dahsyat banget. Saya baru tahu sudah sampai sejauh itu ya. Karena kan waktu pertama nginstalnya ya ada sih, maksudnya pernah ngikut, ya kita ngerekam dulu kan, kemudian dites kan suaranya. Nah, sampai situ aja. Saya nggak ngamatin sampai kemudian sekarang perkembangannya sudah sejauh itu ya. Sekarang bahkan kita itu sudah bisa mengkoreksi bacaan Quran seseorang sampai level makhraj dan sampai level hurufnya. Jadi apakah huruf alifnya benar atau salah? Apakah makhrajnya benar atau salah? Nah, kemudian kalau misalnya kita belajar nih. Nah, kalau offline itu kan ada batas standar gitu. Misalnya kita udah sampai Iqra berapa. Nah, kalau di Qoro'a apakah juga ada riwayat? Ada riwayatnya. Jadi kita punya 5 tingkatan, 120 materi. Nanti ketahuan Bang Fahrul sudah sampai tahapan mana belajar di Qoro'a, lanjutnya kapan, segala macam. Oke. Nah, sampai sejauh ini sudah berapa banyak yang menyelesaikannya, Bang Hajun? Misalnya dari setiap tingkatan itu udah berapa banyak sih yang sudah menyelesaikan? Santri yang lulus di Qoro'a sekarang itu ada 60 ribuan orang. Oh, sebutannya santri. Santri. Ya? Jadi 60 ribuan orang sudah lulus di Qoro'a. Lulus ini kategorinya dapat sertifikat sampai akhir. Akhir itu maksudnya berarti fase di mana? Sampai fase dia setoran ayat. Juz 30. Setelah lulus 30 juz. Juz 30 saja. Juz 30 saja. Nah, sampai mereka dapat sertifikat. Itu dan 6.000 orang ya. 60 ribuan orang. 60.000 orang. Berarti jumlah usernya ada berapa sekarang? Sekarang user kita registered user kita 1,2 juta. Registered user 1,2 juta. Total downloadernya sudah hampir 4 jutaan. Kemudian user aktif kita 700.000 orang per bulan. 700.000 orang per bulan. Dari 1,2 juta yang tadi register itu ya. 4 juta yang sudah download ya. Artinya mungkin mereka sudah ada di HP-nya ya kan? Iya, sudah ada di HP-nya walaupun tidak dibuka-buka. Buka sih, kadang misalnya lihat jadwal sholat ya kan? Atau misalnya, ya karena kan Qoro'a ini termasuk yang lengkap loh Bang Hajun. Ya kan? Dia ibarat super app ya? Super apps. Ya Kita kan? bikinnya Super ekosistem. ya kan? Kita pengen bikin ekosistem digital muslim, Bang. Yang masuknya lewat baca Quran. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi itu udah lama sebenarnya ngimpiin kapan sih ada super app muslim ya kan, yang semuanya ada ya kan, sampai kemudian ada zakat, ada tentang sejarah-sejarah Islam ya kan, semuanya. Jadi kita tidak hanya sekedar ngaji tapi kemudian melengkapi pengetahuan tentang agama ada di situ semua. Nah, berarti total 4 juta dari 4 juta user ya. Berarti ini terbesar di Indonesia. Kalau jumlah user dengan needs muslim kita tidak yang terbesar. Kalau dari user kita tidak yang terbesar. Kalau needs-nya muslim. Kayak Muslim Pro, Al-Quran Indonesia. Itu jauh di atas. Jauh yang leading untuk aplikasi lokal Indonesia punya itu namanya
Al-Quran Indonesia untuk Oke. baca Quran Baca Quran. yang dipunyai sama teman kita namanya Andi Susilo di Pamulang sana. Oke. Dia punya lebih dari 15 juta user, Oh, tapi spesifiknya hanya untuk baca Quran, tidak sampai ke. tidak sampai belajar Quran. Oh. Untuk yang apps learning Quran, Uh-uh. Quran nomor 1. Ois. Subhanallah, mantap. Jadi kalau abang Senang- buka senang Google dengarnya. Play Store itu pasti Iya. Quran nomor 9, turun ke 10, 11, naik lagi 9, 10, 11. iya. Tapi kalau di scroll-scroll nggak ada aplikasi belajar Quran lagi yang masuk ke 10 besar di kategori pendidikan di Google Play Store. Oke. Jadi lebih ke spesifiknya belajar baca Belajar Quran Quran. ya. Karena kita nggak akan bisa baca Quran Ya, kalau ya, kita nggak belajar kan. jelas. Kalau kita nggak kenal hurufnya, nggak tahu gimana mengucapkannya kan segala macam. Oke. Ini dahsyat nih karya budak Pontianak. Sedang saya kalau ada yang maksudnya apa ya? Kan 2018 berarti udah hampir 5 Udah 5 tahun, tahun, 5 tahun ya. Awalnya dianggurin, itu sih kadang-kadang tuh hal-hal yang nggak kita Seriusin ya kan? awalnya jadi Awalnya serius. jadi serius ya kan? Ini insya Allah awal tahun kita expand ke Malaysia bang. Dimohon rencananya doanya. ya? Kita sudah lagi urus legalitas di sana. Kita akan kerjasama dengan Jakim namanya, Oke. Jabatan Keagamaan Islam Malaysia. Itu setingkat menteri di Indonesia. Oke. Di Malaysia itu punya kurikulum KAFA namanya, Oh. kurikulum Al-Quran dan Fardu Ain, Ya, ya. yang itu akan kita masukin ekosistem Qur'an di dalamnya. Oke. Nah, itu nanti akan ada diversifikasi produknya Qur'an. Nanti kita jelaskan. Oke. Berarti ini masa depannya masih sangat cerah, Sangat Bang cerah. John. Karena Ya. Qur'an itu hanya target market Qur'an itu Ya. hanya 18 sampai 35 tahun, Bang. Umur Oh, 18 ada sampai 35. pembatasan usianya. Makanya kalau Abang buka Qur'an Uh-uh. itu lekat dengan gaya desain anak-anak usia 18 sampai 35 tahun. Betul. Apa yang terjadi dengan anak-anak di bawah 18 tahun? Uh-huh. Apa yang terjadi dengan orang di atas 35 Iya. tahun? Nah, Qur'an sedang membuat produk diversifikasi untuk menyasar market di bawah 18 tahun dan market di atas 35 tahun. Oke. Bukan Qur'an tapi masuk dalam ekosistemnya Qur'an. Oh, oke. Kita mempersiapkan supaya anak di bawah 18 tahun tidak buta aksara Quran, Iya, betul. dan kita membuat orang-orang profesional, karyawan Iya. dan profesional muda siap untuk amal yaumiyah hariannya. Iya, Jadi ada yang di dua atas produk yang 35 itu ya. Iya, jadi ada dua produk Qur'an yang dua-duanya itu masuk dalam value propositionnya Qur'an dan masuk dalam ekosistemnya Qur'an. Oh, oke. Nah, berarti sekarang kalau yang orang-orang tua kita yang usia 40 misalnya, berarti dia harus memalsukan usia untuk kemudian. Enggak, dia tetap bisa pakai Qur'an, tapi primary target market kita adalah 18 sampai 35 Oh, tahun. oke. Ya, paham. Bukan berarti dia nggak bisa pakai Iya, Qur'an, iya, iya, tapi paham. dalam gaya bahasa dan brand image-nya Qur'an, mereka bukan target marketnya Bukan Qur'an. target ya. Jadi kalaupun mereka masuk, ya itu tidak akan Bonus terlalu, buat Qur'an. Oke. Nggak terlalu jadi maksudnya bukan dikesampingkan ya, tapi itu menjadi kemudian tadi akan ada segmen baru lagi yang akan ada produk baru lagi yang kemudian menyasar mereka. Oke. Nah, dalam perjalanan 5 tahun ini apa suka duka kendala yang paling sulit Bang dialami oleh Qur'an? Mungkin ya selama membangun, karena kan ini kok saya lihat perkembangannya sampai ada AI ya kan, itu kan tidak mudah Bang Anjut. Nah, apa yang dialami? Yang paling sulit itu Ya. kita pernah dihapus dari store Oke. di Desember 2021. Dihapus Karena- dari Google Play Store. Karena kita Oke. dianggap aplikasi duplikat dari salah satu aplikasi di luar, aplikasi di Indonesia. Oke. Jadi kita digugat sama di MCA di US sana di Amerika Oh, karena ada satu aplikasi hadis. ya. Jadi aplikasi hadis ini sudah rilis duluan. Oke. Kemudian kita Qur'an merilis fitur hadis. Kan hadis itu kan secara tekstualnya sama tuh. Ya. Nah, teman-teman di aplikasi hadis yang satunya itu melakukan pelaporan ke aplikasi Qur'an. Terus pihak Google Play Store mengecek, oh iya bener, Sama fitur persis. hadisnya sama persis. Oh. Akhirnya Qur'an kalah, kita dihapus selama sebulan lebih. Itu yang cuma fitur hadis, gara-gara cuma fitur hadisnya aja. Cuma fitur hadis doang. Oke. Kan orang US, Ya. pihak Google Play Store nggak mau tahu tuh Oke. apakah transliterasinya sama atau enggak Iya, segala iya, macam. iya. Padahal kan ya Quran pasti sama semua, Iya, betul. hadis pasti sama semua Betul. tekstualnya. Itu yang agak berat karena kita harus berkutat sama urusan legal, kita berkutat sama banding segala macam.
hampir tiap hari kita kirim dokumen banding, sampai kita melakukan persuasif ke teman-teman yang melaporkan kita segala macam. Akhirnya pertengahan Januari lepas. Pertengahan Januari tahun 2022 lepas. 2022. Jadi itu justru terjadi ketika Qur'an udah mulai mau diseriusin ya. Udah serius malah. Udah serius malah. Jadi cobaannya malah datang. Cobaannya malah itu. Gitu. Oke. Nah, kalau sekarang jumlah karyawan atau yang terlibat lah. Karena kan kalau AI ini kan tadi saya bilang tidak mudah ya, pasti banyak sumber daya yang terlibat di situ. Tim internal kita sekarang 35 orang, Bang. Orang Pontianak semua. 90% orang Pontianak semua. Oh ya, dahsyat. Buka lapangan kerja. 90% orang Pontianak semua. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kawan-kawan nih ya terutama yang ya kan ini kan spesialisnya muslim ya berarti ya kan nggak mungkin dari teman-teman di luar non Islam yang akan download aplikasi ini. Nah, kalau dari ada, Bang. Oh, ada. Oh, ada user kita yang dari teman-teman non Muslim report ke kita laporan dia belajar Quran supaya hatinya teguh buat masuk Islam. Ada. Hasilnya kita kasih kan Quran itu kan freemium, Bang. Yeah. Jadi belajar Qurannya itu kan bayar kan. Yeah. Jadi kita kasih dia lifetime supaya gratis untuk belajar Quran di Quran. Oh. Ada, Bang. Indonesia. Orang Indonesia. Oh, oke. Jadi dia ada DM kita, terima kasih udah hadiran Quran, jadi saya bisa belajar Quran sebelum masuk Islam katanya. Mudah-mudahan hati saya teguh masuk Islam gitu. Jadi sarana dakwah juga ya. Wah, baru dengar nih maksudnya. Iya, saya kira nggak ada yang ada. Ya itu kan itu yang ngelapor ke admin ya. Nah, itu kan yang ngelapor. Bahkan yang mungkin yang nggak ngelapor pasti ada. Pasti ada ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman Muslim sendiri kan berarti tadi berbayar ya. Nah, berbayar itu saya belum ngecek sih. Maksudnya biayanya berapa kalau misalnya terregister ya istilahnya tadi. Untuk mengakses semua fitur yang ada di Quran itu gratis, Bang. Oke. Tapi untuk yang belajar Qurannya itu kita ada bayar. Jadi mereka subscribe, modelnya langganan. Oke. Jadi mereka kita minta 50.000 per bulan. 50.000 karena memang secara operasional kan gede banget, Bang. Ya. Aplikasi mobile berbasis AI ini harus punya 2 server. Oh iya, jelas. Ada server GPU untuk memproses AI-nya, ada server CPU. Kalau kita pengen sebenarnya nge-deliver Quran secara gratis. Tapi kita bukan anak konglomerat dan bukan sultan gitu kan. Jadi kita minta mereka untuk kemudian bayar ke kita 50.000 per bulan. Dan alhamdulillah itu masih sambutannya ya. Hijau lah keuangannya untuk bisa kita naikin operasionalnya terus-menerus. Ya karena kan jangan sampai nge-lag ya. Orang lagi serius ngaji kan fokus tiba-tiba. Bayangkan, Bang, aplikasi yang menampung lebih dari 1 juta orang. Dengan data sebanyak itu kita mau keluar uang berapa? Bang? Iya. Kebayang sih. Kebayang. Ya, servernya kayak gimana ya. Tinggal anggap saja bahwa Quran ini seperti kita beli mushaf atau seperti kita beli sajadah atau kita beli buku kitab-kitab hadis dan lain sebagainya yang ngebantu teman-teman buat belajar. Yang mudah-mudahan teman-teman ikhlas untuk kemudian ngebantu Quran bisa lebih baik lagi untuk servicesnya gitu, Bang. Oh iya, harus lah. Kita support ya. Support ini karya Indonesia, apalagi kalau misalnya udah ada rencana mau ke Malaysia tadi, luar biasa ya. Nah, artinya kan ini terbuka peluang ke negara-negara lain juga ya. Iya, benar banget ya kan, apalagi ke negara-negara muslim lah terutama kan pasti mereka punya standarisasi baca Quran tersendiri misalnya. Nah, itu berarti akan ke sana juga. Akan ke sana juga. Kita targetnya global memang untuk tahun-tahun ke depan. Di akhir tahun ini kita rilis 2 bahasa. Kita rilis bahasa Inggris. Sebelumnya memang kita sudah rilis bahasa Inggris, tapi kita tarik kembali karena memang belum begitu fit. Akhirnya sekarang teman-teman di produk sedang melakukan riset dan list akhir untuk kita rilis bahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Oh iya, dahsyat. Supaya nanti nge-support untuk kegiatan Jakim dan Jakim dan kurikulum pembelajaran Quran di Malaysia tadi. Yang bahasa Arab justru belum ada. Yang bahasa Arab belum ada. Karena agak ribet. Harus RTL kan. Iya. Bahasa Arab ya. Ini dia dahsyat. Bang, udah lama sebenarnya pengen ngundang Bang Hajon ya kan. Cuma pas lihat ini sibuk nih kayaknya masih lagi keliling-keliling ya kan? Roadshow ya kan. Cari waktu yang pas dan hari ini beliau bisa hadir ya untuk
sharing lah tentang Qiraah. Nah, jadi kalau warga kota yang belum menginstal atau belum tahu tentang Qiraah, itu bisa download di aplikasi Google Play Store ya. Play Store dan App Store untuk Google dan App Store. Oh, App Store udah ada ya. Nah, App Store klik aja Qiraah ya, QARAA ya kan. Ada tanda petik atas ya. Nanti udah disuggest. Oh, udah langsung suggest-nya keluar sendiri nanti di situ. Warna ungu ya. Warna ungu ada huruf Qaf ya kan. Iya, ada huruf Qaf. Nah, itu diinstal. Nah, nanti teman-teman bisa belajar Quran tuh di situ, sekaligus kenalan sama ya ada ustadz-ustadznya juga yang akan mendampingi. Ya. Nah, oke Bang Hajun, terkait dengan tadi sudah ada Nana Pontianak ya, kemudian oh ya, kalau kantornya sendiri di mana Qiraah kalau di Pontianak? Di Pontianak di Serdam. Di Sungai Raya Dalam di Golden City. Nah, kemudian kedepannya apakah hanya kemudian akan tetap fokus di baca Quran atau ada lagi rencana-rencana lain? Kalau ngomongin tentang ekosistem Qiraah yang akan kita bangun itu besar sekali, Bang. Oke. Mimpi kita adalah kita bikin suatu tempat yang dedicated. Di situ kita akan hadirkan sekolah-sekolah formal sampai ke belajar teknologi, sampai ke kampus, ke institusi. Nah, ini lekat dengan apa yang akan kita lakukan di tahun depan. Jadi kan di sekolah-sekolah Islam pada umumnya sekarang anak-anak siswa itu punya materi belajar Quran di sekolah. Tapi kita kan sebagai orang tua nggak tahu nih anak kita nih progres baca Qurannya udah sampai mana, kualitas baca Qurannya sampai mana. Guru cuman bisa memberikan, anak bapak sudah bisa Al-Ikhlas, sudah bisa An-Nas, udah belajar ini, udah belajar itu. Tapi kita nggak tahu nih dia belajar An-Nas ini butuh berapa kali mengulang untuk bisa tuntas belajar An-Nas. Nah, ini Qiraah keluarkan produk baru. Itu yang memungkinkan sekolah-sekolah Islam membuat sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran Quran. Sehingga orang tua secara real time akan tahu progres dan kualitas baca Quran anaknya di sekolah. Sehingga nanti anak-anak yang lulus dari SD, SMP, dan SMA ini mereka tidak akan masuk dalam 65% yang buta aksara Quran tadi. Nah, konsep ini nanti akan kita terapkan ketika Qiraah sudah mampu membangun ekosistem pendidikan sendiri di suatu kawasan. Jadi kita pengen bantu sekolah-sekolah formal, khususnya sekolah-sekolah Islam, ada SDIT, ada madrasah, ada pesantren, untuk kemudian mereka punya teknologi untuk melakukan monitoring dan evaluasi kualitas pembelajaran dan baca Quran siswa dan santri mereka. Karena itu belum ada, Bang. Kita lihat secara subjektif. Guru-guru itu menilai secara lebih banyak subjektif dan objektifnya. Kita pengen ada data yang menghadirkan kualitas anak-anak sekolah ini, sejauh mana mereka bisa baca Quran dan sejauh mana mereka bisa kualitas baca Qurannya meningkat, berprogres gitu. Karena yang terpenting bukan berapa banyak orang-orang yang paham dengan Quran, tapi berapa banyak orang-orang yang berprogres menuju paham dengan baca Quran. Prosesnya yang kita perlukan. Ya karena kan untuk saat ini mungkin tools atau alat yang bisa dipakai oleh institusi pendidikan kan belum ada juga ya kan, untuk kemudian bisa mendeteksi siswa ini terkait dengan baca Qurannya kan begitu. Kita tes pilot project di salah satu institusi pendidikan udah ada di Indonesia. Ada beberapa sekolah. Ada 1.500 sekolah, 1.500 siswa yang masuk ke lembaga pendidikan mereka. Kita tes verifikasi, ternyata hanya 400 dari 1.400 siswa tersebut yang benar-benar fasih baca Quran. 1000-nya ini tidak bisa baca Quran. Dari 1.500? Dari 1.500, hanya 400 yang fasih baca Quran. 1.100 tidak bisa. Itu sekolah Dan Islam? itu lembaga pendidikan Islam. Miris banget ya. Lembaga pendidikan Islam tingkat tinggi, kampus. Jadi berarti kan ada problem nih di SD, SMP, SMA. Iya, benar. Kita perlu membuat proses dan monitoring dan evaluasi itu lebih baik lagi gitu. Dan teknologi itu sebenarnya tools untuk melakukan monitoring dan evaluasi lebih cepat dan lebih objektif. Ya karena data kan. Data. Itu yang tidak dimiliki oleh guru-guru. Benar banget. Hari ini kan. Jadi kita klasifikasikan siswa ini dengan 3 warna, warna merah, kuning, dan hijau. Nah, dari 1.500 itu 400-nya hijau, sisanya itu kuning dan merah.
Merahnya nggak tahu sama sekali bang. Ternyata 700-an ini tak tahu sama sekali bang. Buta huruf betul gitu Benar-benar buta huruf. Berarti ini memvalidasi data yang dilakukan sama Institut Ilmu Quran 65% itu tadi ya. Nanti kalau sudah offline, saya akan tunjukkan datanya ke abang. Abang bisa lihat. Oh, dahsyat banget. Berarti itu, aduh, pusing saya. Maksudnya persoalannya memang banyak berarti ya. Dan persoalan-persoalan ini sebenarnya bisa dituntaskan dengan teknologi, bang. Karena sejatinya teknologi itu bukan mengganti proses konvensional yang berjalan, tapi dia membantu mengakselerasi supaya proses konvensional itu lebih cepat dan lebih terukur. Jadi konsep startup itu harus ke situ. Dia harus benar-benar jadi problem solution fit, bukan sebagai pengganti dari proses konvensional. Ya, dia tidak mendistrupsi yang lain. Tidak mendistrupsi, dia hanya membantu mengakselerasi sebenarnya. Kayak Gojek misalnya. Dia kan tidak mendistrupsi Gojek, tukang ojek itu tak ada. Tapi dia mengakselerasi supaya proses negosiasi dan proses pembagian jatah tukang ojek itu lebih tertata dengan rapi. Jadi orang tidak merasa ada yang hidup dari, maksudnya ya tidak saling bertimpa lah ibaratnya kan. Jadi justru saling simbiosis mutualisme jadi menguntungkan. Dan itu yang akan dilakukan oleh Qura'a ke depan. Itu yang akan dilakukan sama Qura'a. Nah, berarti kan nanti guru-guru itu juga akan jadi bagian dari ekosistem. Bagian ekosistem Qura'a. Termasuk institusinya itu sendiri ya? Termasuk institusi pendidikannya. Kita ikat dalam satu platform super apps yang sama, yang nanti kita akan saling tukar data untuk melakukan sistem penunjang keputusan. Jadi rekomendasi. Bang Fahrul nih kurangnya di materi A misalnya. Bang Fahrul akan kita godok di materi A doang gitu. Kalau sekarang kan enggak nih. General gitu. Karena enggak ada datanya itu tadi kan. Bener. Orang jadi berasumsi kan. Pakai asumsi. Menarik nih. Jadi ini ke depannya masih akan sangat panjang. Sangat panjang ya. 5 tahun ya. Kita doakan lah mudah-mudahan aplikasi ini makin banyak lagi orang yang merasakan manfaat kan. Amin. Dari Qura'a. Dan sekali lagi warga kota khususnya Pontianak, dan bukan hanya Pontianak sih, semuanya. Karena ini kan aplikasi tidak ada batasnya kan. Tidak ada batas. Sayangnya di Pontianak tuh, Bang. Di Pontianak tuh berapa banyak, Bang? Yang pakai enggak sampai 100.000 orang, Bang. Oh my God. Hanya dari sekitar 4 juta itu ya. Dari 4 juta sekitar 30 ribuan. Dan Pontianak itu tidak masuk dalam 20 besar terbanyak kota yang menggunakan aplikasi Qura'a. Berarti yang paling banyak Jakarta. 5 besarnya Jakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Bandung. Miris banget, pusing lagi ya karena kan kemarin kita bahas tentang literasi, Bang. Literasi kan itu pengaruh juga kan terhadap maksudnya semangat orang untuk membaca, ya kan, apalagi ini baca Quran. Membaca buku aja mereka sangat rendah sekali gitu loh, apalagi baca Quran. Jadi 5 daerah itu yang paling tinggi ya. 100.000 ya, ayo dong warga Pontianak nih ya yang nonton video ini khususnya, ayo support ya aplikasi Qura'a supaya ya paling tidak, nah ini kan udah mau masuk bulan Ramadan ya kan. 3 bulan udah mulai boleh persiapan nih ya kan, supaya nanti pas Ramadan ngajinya makin bagus. Nah, kita punya data, Bang. Ternyata ketika Ramadan itu tingkat orang pengen baca Quran itu meningkat 18 kali lipat. Oh my God. Tapi ketika habis Ramadan turunnya 19 kali lipat. Jadi minus. Kenapa bisa gitu ya? Sampai hari ini kita nggak tahu alasannya kenapa. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, 1 bulan sebelum Ramadan, ketika masuk bulan Sya'ban, aksesibilitasnya meninggi dan dia akan stop kurva naiknya di sekitar 10 sampai 11 Ramadan. Setelah itu akan perlahan menurun. Nah, masuk Idul Fitri dia akan jauh lebih di bawah sebelum Ramadan. Misalnya sebelum Ramadan ini 10.000 orang. Nah, setelah Ramadan nih tinggal 9.000 orang. Jadi kita minus 1.000 orang sebenarnya. Bisa begitu. Nah, ya? kita lagi cari cara apa sih sebenarnya mendasar mereka itu naiknya cuma Ramadan doang. Iya. Memang Ramadan kan dijanjikan banyak sekali hal-hal yang sifatnya pahala dan sebagainya. Tapi kenapa setelah Ramadan mereka tuh enggak konsisten dengan gaya mereka saat Ramadan, dan bahkan cenderung menurun lebih jauh ya jadinya ya. Nah, boleh tuh di riset tuh, Bang. Jadi kurvanya naik langsung turun bahkan jauh di bawah
sebelumnya. Kan? Dia lonjakannya tuh kan, ya memang sih 10 hari awal tuh kan laju Naik, bener tuh kan. Semua ibadah kan kayak diporsir betul kan. Masuk 11 hari itu dah. Nah begitu buka puasa bersama, reuni. Iya. Jadi ada distraknya ada distraksi, kan? makan ini segala macam, kekenyangan, capek ya, kan. yang membuat orang udah males jadinya kan. Nah itu kita sebagai Muslim itu punya PR untuk membuat supaya hal itu lebih lebih bisa konsisten lagi. Nah itu menarik tuh kayaknya, ya kan, supaya maksudnya tingkat aksesibilitas orang terhadap Qiraah tuh bisa tetap terjaga ya kan, selama misal 30 hari Ramadan ya kan, bisa tetap dengan intensitas yang sama gitu loh. Bila perlu meningkat tuh pas, karena kan harusnya kan akhir-akhir Ramadan kan, justru yang 10 hari terakhir kan, misal orang udah itikaf, itu harusnya meningkat gitu loh. Oke. Ya, menarik banget nih obrolan kita tentang dunia aplikasi digital khususnya Qiraah. Bang Ajan, terkait dengan ini yang terakhir nih untuk anak-anak muda kita nih. Nah, Bang Ajan ini kan maksudnya ya dunia digital ini kan penuh tentang ide dan segala macam. Nah, bagaimana kemudian anak-anak muda supaya kedepannya, ya terutama di Pontianak lah, supaya punya daya kreativitas, ya kan? Ini startup kan banyak muncul. Nah, bagaimana kemudian menjadi solusi bagi lingkungan di sekitar lah? Mungkin ada tips atau pesan-pesannya buat. Saya kan juga nge-mentoring banyak sekali startup Bang. Iya. Kebanyakan penyakit dari anak-anak yang founder baru, terutama di kota-kota tier 2 dan ke tier 3. Pontianak ini kan masuk kota-kota tier 2 dan tier 3. Itu kebanyakan mereka itu langsung pengen besar, akselerasi besar, langsung dapat investasi dan sebagainya. Padahal hal yang pertama kali butuh sangat kita kejar adalah konsistensi dan kemudian membuktikan bahwa mimpi kita itu atau ide kita tersebut benar-benar dirasakan juga sama masyarakat. Artinya banyak sekali anak-anak di Pontianak yang pengen jadi founder startup atau pengen punya bisnis digital, atau kemudian mereka pengen punya inovasi teknologi, itu tidak melakukan riset yang dalam. Banyak masih based on asumsi. Jadi mereka tidak melakukan apa yang seharusnya researcher lakukan. Artinya mereka harus cek dulu lingkungan mereka masing-masing, dan mereka kadang-kadang ketika menemukan suatu fakta bahwa enggak fit nih ide aku nih, mereka give up. Mereka give up. Padahal kayak saya analogikan sebagai kita dikejar sama anjing nih Bang. Kalau kita lari biasa itu kan cuman paling 10 km per jam, 14 km per jam. Tapi ketika kita dikejar anjing, tembok yang tingginya 3 meter pun kita bisa lompatin Bang. Artinya anak-anak usia produktif itu harus menemukan satu reason untuk mereka mengeluarkan effort double effort yang membuat mereka bisa konsisten dan bisa tidak mudah untuk menyerah. Tadi kan yang saya ceritakan tentang Qiraah itu yang bagus-bagusnya, gimana kita ngejar 1 juta user segala macam. Banyak sekali problem yang Qiraah temukan di dalam internal Qiraah sendiri, kemudian di market dan lain sebagainya, yang membuat kadang-kadang kita berpikir untuk give up. Udahlah, kita bubar saja. Nanti Qiraahnya kayak gini segala macam. Tapi karena kita punya alasan untuk kita mengeluarkan double effort, itu yang membuat kita tidak melakukan hal itu, dan itu membuat kita nggak capek. Bayangkan Bang, saya itu naik pesawat seminggu sekali Bang, dua pesawat setiap minggu Bang. Kalau bukan orang biasa capek Bang. Tapi kalau kita udah punya alasan buat kita mengeluarkan double effort, kita nggak capek Bang. Apalagi ini kalau di sisi Qiraah, double effort yang kita punya alasan itu adalah kita pengen memberikan manfaat banyak buat umat, sehingga nanti kita merasakan, tim-tim Qiraah itu merasakan amal jariahnya. Betul. Sehingga nanti ketika kami meninggal pun ada pahala yang Qiraah itu masih ada, masih bisa dirasakan sama orang. Dan mimpi yang paling besar bagi kami itu adalah ketika founder-foundernya Qiraah meninggal, ketika tim-tim utamanya Qiraah meninggal, minimal lah yang nyolatin kami itu 3 saf gitu Bang. Amin. Itu mimpi sederhana kami Bang. Sehingga kami tidak capek untuk mengeluarkan double effort supaya umat bisa ngerasakan. Kalau saya jadi ustadz, co-founder Qiraah jadi ustadz, kita tidak mampu Bang. Kita tidak bisa ngafalin kitab, tidak mampu belajar untuk membaca kitab hadis segala macam, kami tidak mampu. Tapi karena kami hanya mampu research teknologi, kami mampu development teknologi, inilah sumbangsi kami terhadap
agama yang sedang kami upayakan supaya orang-orang bisa merasakan manfaat dari skill yang kami punya, Bang. Ya. Nah, PR-nya adalah anak-anak harus menemukan alasan untuk dia bisa mengeluarkan double effort. Wah, Insya Allah keren banget ya tips dari Bang Hajon ya buat kawan-kawan warga kota, terutama para startup muda ya, Bang Hajon. Dan memang ya kedepannya bagaimana kemudian kita mengeluarkan sesuatu itu ya dari hati lah ya. Benar. Keinginan kita untuk kemudian menjadi manfaat buat banyak orang, ada legacy yang kita tinggalkan setelah kita tiada nanti. Ya. Oke, Bang Hajon, menarik banget obrolan kita pada siang ini. Makasih banyak nih. Terima kasih kembali Bang udah ngundang saya ke sini. Oh, saya makasih banyak udah mau hadir di obrolan kota kita karena super sibuk nih. Dan saya apresiasi banget Bang Hajon, makasih udah melahirkan ide tentang Qoro'a, membantu banyak orang. Dan mudah-mudahan tadi cita-cita tentang bagaimana ekosistem Qoro'a ini akan dikembangkan, dan kita doakan mudah-mudahan itu terwujud dan jadi kebanggaan lah, terutama Indonesia lah ke depannya kan. Amin amin. Ya, sebagai negara muslim terbesar kan. Muslim terbesar. Dan harus ada kontribusinya dong. Nah, mudah-mudahan ini jadi kontribusi kita untuk dunia nanti ke depan. Oke, sekali lagi makasih Bang Hajon. Sama-sama. Sudah mampir di obrolan kota kita. Oke, warga kota, itu aja obrolan kota kita pada kali ini. Kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Farul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.